Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقام إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقام إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقام إيمانا واحتسابا واجعلنا من المؤمنين الصائمين المحتسبين واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين من النار اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضعنا يا كريم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebagai bulan Al-Quran, bulan Ramadan, di Masjid Salihin Bandar Seri Begawan kita sudah ungkayahkan kelas ataupun tazkirah bersama tafsir Al-Munir ya. Kita sudah masuk ke surah yang keempat, surah Al-Masad. Paling kurang 5 surah ya, sampai surah An-Nasr nanti kita sudah berjaya membincangkan An-Nas, insyaallah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad, An-Nasr insyaallah. Mudah-mudahan Allah lanjutkan usia kita. Kalau ditanya nanti apa program Masjid Salihin bulan Ramadan, oh kami bersama tafsir Al-Munir. Alhamdulillah. Halaman 465 masih menyorot tentang ayat surah Al-Masad awil Lahab, sayasla naran zata lahab. Perenggan yang ketiga. Seterusnya di dalam ayat berikut ini Allah menyebut tentang hukuman yang akan menimpa khususnya Abu Lahab dan istrinya. Sayasla naran zatal lahab, itulah ayatnya. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Nanti kita akan bincang ya, ternyata penghujung usia Abu Lahab ni bila membaca dalam tarikhnya dia macam kena COVID bah. Nanti kita akan semak ya. Di akhirat janji Allah akan masuk ke dalam api yang bergejolak, api neraka. Ternyata di dunia, tapi di sini tidak disebut. Wahbah Zuhaili pun tak menyebut di sini. Ternyata hamba semak ujung usianya macam kena COVID. Dahsyat dari COVID lagi. Rupanya sudah ada dari dulu. Sehingga ahli keluarganya tidak berani mendekat. Dah 2 hari meninggal, barulah mereka bersusah payah menguburkannya. Tidak berani mendekat. Nanti kita akan semak ya. Ayat ini memberi peringatan bahwa Abu Lahab akan dihumban ke dalam api neraka Jahannam yang marak untuk membakar kulit-kulit manusia yang kafir. Menurut Abu Hayyan, ini ahli tafsir ya, sin dalam sayasla naran, sinnya itu pun dikaji sama orang tuh. Sayasla naran, asinnya itu partikel sin yang ada pada sayasla naran, sinnya itu di dalam ayat di atas menunjukkan kepada masa akan datang. Penggunaan sin macam katalah saya akan ke pejabat sebelum jam 8 contohnya. Ana sa'adhab ilal idarah qabla sa'at thaminah. Sinnya itu menunjukkan akan datang. Meskipun masa yang dijanjikan itu masih jauh dan tidak pasti, namun ia merupakan janji buruk kepada manusia yang pasti akan dilaksanakan dalam bentuk hukuman yang dahsyat. Itulah tadi yang dinyatakan dalam ayat di atas, sayasla naran zatal lahab. Demikian juga istrinya, istri Abu Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu juga istrinya pembawa kayu bakar yang penyebar fitnah. Ayat 4 tu ya.
Ayat ini memberi peringatan bahwa istri Abu Lahab pasti akan menerima azab api neraka yang marak menyala. Istrinya Ummu Jamil, Arwa binti Harb, saudara perempuan kepada Abu Sufyan, tokoh juga artinya, tokoh dalam sejarah Islam yang lama berperang melawan Rasulullah, akhirnya dia masuk Islam. Abu Sufyan ini tokoh yang lama berperang melawan Rasulullah SAW, akhirnya dia masuk Islam juga. Ramai macam itu ya, ramai yang macam Abu Sufyan ini. Dia merupakan seorang yang sentiasa menyakiti Nabi SAW dengan berbagai cara. Di antaranya istri Abu Lahab ini membawa duri-duri dan batang kayu berduri untuk dibuang pada waktu malam di jalan yang sering dilalui oleh Rasulullah SAW. Tujuannya hanya untuk menyakiti baginda sahaja. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Dikatakan juga bahwa ayat ini memberi peringatan bahwa istri Abu Lahab merupakan seorang pengacum, yaitu pengadu domba, dan orang yang sering melakukan fitnah terhadap orang lain, terutama terhadap orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Inilah pandangan kebanyakan ulama tafsir dan sejarah. Menurut Abu Hayyan juga ulama tafsir ya, zahir ayat ini menunjukkan bahwa istri Abu Lahab merupakan seorang pembawa kayu yang berduri untuk diletakkan di sepanjang jalan yang sering dilalui oleh baginda Rasulullah SAW dan sahabat. Subhanallah. Untuk menyiksa dan menyakiti mereka. Oleh yang demikian ayat ini diturunkan oleh Allah untuk mencela perbuatan istri Abu Lahab tersebut. Ia diberi gelaran oleh Allah sebagai wanita pembawa kayu api, hammalatal hatab. Hatab itu kayu api, hammalah itu pembawa. Fiji dia hablum min masad, ayat terakhir ayat 5. Ayat ini memberi peringatan bahwa di leher Abu Lahab, maksudnya di leher istri Abu Lahab terdapat tali yang melilit, diperbuat daripada sabut yang akan memudahkan api untuk membakar dirinya. La haula quwwata illa billah. Bahan bakar ada di lehernya ya. Sesungguhnya Allah menggambarkan keadaan azab yang menimpa di neraka jahanam sama seperti gambaran perbuatan keji semasa di dunia juga, dengan kayu yang berduri yang terikat dengan tali sabut di leher dan diletakkan di jalan yang sering ditempuh oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya juga. Tujuan menyakiti baginda. Oleh demikian setiap kesalahan tersebut akan dibalas di akhirat setimpal dengan perbuatannya. Gambaran yang didatangkan oleh Allah kepada istri Abu Lahab tersebut sebagai perempuan pembawa kayu adalah satu penghinaan terhadapnya dan juga kepada suaminya. Hammalatal hatab itu maksudnya ya. Ketika Ummu Jamil mendengar surah ini, ketika sudah turun surah Masad ini didengar oleh istri Abu Lahab, maka beliau pun terus menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu di masjid. Dicari Abu Bakar, orang kanan Rasulullah SAW. Ketika itu Abu Bakar berada di masjid, Rasulullah juga bersama Abu Bakar. Subhanallah. Ketika Ummu Jamil menemui Abu Bakar, dia menggenggam batu untuk menyakiti, menghumban Rasulullah SAW ya. Ummu Jamil bertanya kepada Abu Bakar, aku dapat tahu sahabatmu Muhammad telah mencercaku. Artinya dengan turunnya surah Lahab tadi, dalam surah itu disebut nama saya katanya. Pasti akan aku tangani dia. Pasti akan kutangan dia akan menyakitinya. Dia membawa batu untuk menghumban Nabi Muhammad. Pada masa itu Allah menutup pandangan Ummu Jamil. Beliau tidak nampak Nabi SAW yang berada bersama Abu Bakar. Subhanallah, tidak nampak. Allah Ta'ala pelihara Rasulullah. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar bertanya kepada Ummu Jamil, adakah engkau melihat siapa bersamaku? Beliau menjawab, adakah engkau mempermainkan aku? Aku tidak nampak siapa pun selain engkau, katanya. Rasulullah di samping Abu Bakar, padahal istri Abu Lahab terdinding matanya dari melihat Nabi Muhammad SAW. Daripada huraian di atas, nyatalah pandangan yang lebih tepat berdasarkan pandangan yang awal tadi, yaitu berhubung dengan balasan kepada istri Abu Lahab. Menurut Sa'id bin Musayyab, Ummu Jamil ada seutas kalung dan loket yang besar dan mahal. Ada kalungnya ya, ada rantainya. Dia pun bersumpah demi Tuhan Lata dan Uzza, itu nama berhala ya. Lata dan Uzza itu nama berhala yang mereka sembah.
demi Tuhan Lata dan Uzza, aku akan gunakan kalung dan loket ini untuk membiayai kempen memusuhi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Allah menyiksanya dengan tali yang melilit leher dengan api neraka Hammalatul Hatab tadi. Sekarang pedoman hidup. Tadi ulasan ya. Surah ini menerangkan mengenai jenis azab yang dikenakan kepada Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, dan siksaan yang diterima oleh mereka di dua tempat, yaitu dunia dan akhirat. Azab yang diterima oleh sepasang suami istri itu justru hebatnya penentangan permusuhan mereka terhadap dakwah Rasulullah SAW. Ayat-ayat yang terawal mengenai Abu Lahab mengandungi penyampaian berita dan dari alam gaib tentang hal-hal yang akan terjadi di dalam sejarah beliau. Dia dapat dikategorikan kepada 3 bentuk dari ayat tadi ya. Pertama, pemberitahuan mengenai Abu Lahab tentang kecelakaan dan kerugian yang akan menimpa dirinya, dan bahwa ia memang pun sudah berlaku kecelakaan. Tabat itu celaka kan. Penjelasan bahwa harta dan anak pinaknya tidak dapat memberi manfaat kepada dirinya, keadaan ini juga telah berlaku. Tabat yada Abi Lahab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta bendanya tidak bermanfaat. Penjelasan bahwa Abu Lahab adalah ahli neraka, perkara ini pun sudah berlaku karena beliau mati di dalam keadaan kufur. Ini tentang taklif. Taklif itu apakah diwajibkan dia beriman, itu maksudnya taklif itu ya. Mengenai arahan taklif, semua orang disuruh untuk beriman kepada Allah. Apakah Abu Lahab yang sudah confirm jadi ahli neraka itu disuruh juga? Itu maksudnya di sini. Mengenai arahan taklif supaya beriman kepada Abu Lahab tetap berjalan. Mengenai arahan taklif supaya beriman kepada Abu Lahab tetap berjalan dan berterusan. Dia tetap disuruh beriman walaupun dia sudah confirm jadi ahli neraka, itu maksudnya. Hanya Allah telah mengetahui bahwa Abu Lahab tidak akan beriman dan menjadi penghuni neraka. Kewajiban itu tetap. Seruan itu berterusan untuk semua manusia termasuk Abu Lahab. Menurut Al-Amidi harus di sisi syarak, artinya boleh ya, harus itu boleh. Boleh pada sisi syarak mentaklif seseorang melakukan perbuatan yang Allah ketahui bahwa ia tidak berlaku dari sudut akal, seperti dalam kes Abu Lahab dalam kisah ini. Pendapat ini disokong oleh Al-Imam Razi, ahli tafsir ya. Dalam tafsirnya, sebagai kesimpulan, sesungguhnya dia ditaklif untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bukannya dia ditaklif untuk membenar atau tidak membenarkan kerasulan Muhammad. Ini untuk menggalakkan pertemuan antara dua tuntutan yang saling bercanggah. Dia tetap disuruh untuk beriman walaupun dia dah ditakdirkan tidak beriman. Dua ayat yang terakhir di dalam surah ini menggambarkan bentuk-bentuk azab yang bakal diterima oleh istri Abu Lahab bersama dengan suaminya. Beliau akan dicampakkan ke dalam api neraka jahanam karena kecelakaannya semasa di dunia. Bentuk siksaan di neraka jahanam ialah dengan cara pembakaran melalui tali sabut yang dililit di leher. Siksaan ini adalah setimpal dengan perlakuan istrinya semasa di dunia waktu menyakiti Rasulullah SAW. Beliau juga sering menimbulkan keadaan huru-hara. La haula wala quwwata illa billah. Kepada orang Quraisy melalui fitnah yang ditaburkan sehingga memarakkan api permusuhan di kalangan mereka. Begitulah ya kerjasama yang dahsyat antara suami yang jahat, istri yang jahat. Dalam Quran ada disebut ya, kalau kita lihat dalam Quran contohnya surat Taubah, kerjasama istri yang baik ada di sana, kerjasama istri yang jahat juga ada. Surat Taubah halaman 198. Kita lihat dulu kerjasama istri yang tak baik, tapi disifatkan di sini sebagai munafik ya. Ini Abu Lahab ini bukan munafik lagi, kafir. Tapi untuk gambaran bagi kita. Halaman 197 198. Dilihat dulu ayat 67, gambaran istri ataupun pasangan ataupun kumpulan community yang bekerja sama dalam mencegah yang baik
dalam menggalakkan yang mungkar. Ayat 67 Al-Munafiquna. Boleh kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Munafik lelaki, munafik perempuan, ba'duhum min ba', serupa tuh. Kata orang Melayu 2 kali 5, sama tuh. Apa kerjanya? Ya'muruna bil munkar, menyuruh perkara yang dilarang, yang mungkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah, melarang perbuatan yang baik, yang ma'ruf. Sama dengan sikap tadi itu ya, memerangi dakwah Rasulullah SAW. Wa yaqbiduna aydiyahum, mereka tidak mau membelanjakan hartanya. Berapa banyak orang yang menyimpan duit, disimpan tidak dibelanjakan ya. Lalu apalagi? Nasullah, mereka itu lupa kepada Allah. Fanasiyahum, Allah lupa mereka. Orang yang lupa kepada Allah, balasannya apa? Allah lupakan mereka. Tidak diundang ke rumah Allah, tidak disuruh membaca kitabullah, tidak ada masa untuk bersama kitabullah. Sudah Ramadan, sudah minggu terakhir Ramadan, sudah hari-hari akhir Ramadan, tidak ada peruntukan untuk Al-Quran. Subhanallah. Lihat yang bisa ya, halaman 11 198 ayat 71. Ini yang bisa yang kita pakai insyaallah dalam bulan Ramadan, di penghujung Ramadan dan sesudah Ramadan juga. Kita baca ya ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salah ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اللهم آمنا بك فزدنا إيمانا بعد إيمان. Mukmin lelaki, mukmin perempuan, ba'duhum awliya, jadi wali, jadi kekasih, jadi penolong, jadi pembantu, saling membantu. Ibarat aur dengan tebing ataupun buluh dengan tebing, kata orang Melayu. Bagaikan buluh dengan tebing, saling kerjasama. Dalam bidang apa? Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf. Khutbah Jumat kemarin ya, ini ada tagnya di sini. Ayat terakhir khutbah Jumat itu surah Al-Imran ayat 133, menyuruh kita tuh bersaing, competition ya. Nanti kita simak insyaallah. Ini ya'muruna bil ma'ruf. Suami karena tanya istrinya sudah baca Quran ke belum? Istri karena semak suaminya berapa halaman sudah satu hari ini. Karena ada macam itu. Dan mereka memang setuju ya. Suami karena setuju diingatkan istri, istri setuju diingatkan suami. Kalau suami tidak mau diingatkan, itu masalah. Tak tergolong dalam ayat 71 tuh. Jangan-jangan nanti lari kepada ayat 67. Dulu pernah seorang istri salihah ngadu sama Ambabah. Ustadz katanya, suami saya itu susah runding lah katanya. Kalau diajak dia dengar ceramah, diajak dia ke masjid, diperingatkan dia tentang benda baik, please don't remind me katanya. La ilaha illallah. Jumpa Pak, seorang istri dia nangis, jumpa, nangis dia. Orang
orang berkedudukan, orang berpangkat. Ustaz, saya sedih macam mana suami saya diajak dengar ceramah tak mau. Diingatkan, please don't remind me. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jumpa macam tu ya. Tapi bagus juga. Si Hajah tadi cerita macam itu. Mau dia cerita. Berapa ramai orang bermasalah tidak mau cerita. Itu susah tuh. Itu hidupnya neraka tuh. Ada masalah tapi tidak ada penyelesaian. Neraka dunia, neraka akhirat. Kecuali kalau bertaubat kepada Allah dan Allah terima taubatnya. Yang jelasnya community yang bisa yang baik, ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang bisa. Wa yanhauna 'anil munkar. Dalam khutbah Jumat bukan lagi menyuruh, bersaing, wasari'u. Bersaing. Bersaing ini kemarin tajuk tazkirah lepas Ramadan lepas Jumat di Masjid Tutong ya, tentang bersaing mengejar ketaatan. Boleh dirujuk nanti ya. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menggesa untuk berbuat ma'ruf. Begitulah patutnya di rumah. Istri mengingatkan suami tentang sholat berjamaah. Kalau suami terlambat diingatkan istri, dibantunya, dimudahkannya semua urusan suami untuk pergi ke masjid. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Di antara suami istri dan anak-anak, ahli keluarga, adik-beradik juga ya. Dah dua tu ya. Pertama amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar, yang ketiga wa yuqimunas shalah. Rupanya salat tu setelah amar ma'ruf nahi mungkar dulu. Kalau dia salat tapi amar ma'ruf nahi mungkar tidak ditegakkan, salat tadi sia-sia. Salat tadi tidak ada makna, karena salat itu sepatutnya tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Barutah wa yu'tuna zakah, yang keempat menunaikan zakat, yang kelima wa yuti'una Allah wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasul. Apa resultnya? Ini result. Dalam Quran ini selalu ada result ya. Apa hasilnya? Ulaika sayarhamuhumullah. Itulah suami istri, keluarga, community yang akan dirahmati Allah. Berapa syaratnya tadi? Amar ma'ruf, nahi mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasul. Innallaha azizun hakim. Kemudian subhanallah, ayat 72 tu sangat memberangsangkan sekali ya, sangat menggembirakan sekali. Result kepada ayat 71 diterangkan secara agak terperinci dalam ayat 72. Perhatikan, baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Allahumma aktub lana al-fawzal azim. Allahumma yassir lana al-fawzal azim. Allah menjanjikan untuk mukminin mukminat yang disorot dalam ayat 71 tadi, yang memenuhi berapa syarat tadi? 5 syarat. Jannat, surga, aneka surga. Artinya banyak jenis surga yang disediakan. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di dalam surga itu sungai-sungai minuman yang beraneka. Khalidina fiha, mereka kekal dalam jannah. Wa masakinat thayyibah, dan istana-istana yang indah, kediaman-kediaman yang selesa. Fi jannati adin, dalam surga Aden. Yang lebih hebat lagi, waridwanum minallah. Ini kemuncaknya. Ini mengalahi semua nikmat. Ini mengalahi nikmat itu semuanya apa itu? Waridwanum minallahi akbar.
keridaan Allah kepada mukmin-mukminat tadi lebih besar lagi daripada nikmat makan minum dan kediaman dan lain-lain, kemudahan di jannah. Ini nikmat yang paling hebat. Apa dia? Waridwanum minallah. Bila Allah redha, bila Allah suka dengan orang itu, itulah akbar, itu yang top. Dzalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang gemilang. Mudah-mudahan Allah berikan kita ya. Jadi ayat-ayat macam ini patut dibaca dalam bulan Ramadan, di hari-hari terakhir Ramadan. Kita susul dengan doa. Bila sampai kepada zalika huwal fawzul azim, Allahumma aktub lanal fawzal azim. Ya Allah, kurniailah kami kejayaan yang gemilang ini. Begitu cara berinteraksi dengan kalamullah ya. Ayat kena baca, kita kena pilih karena masa terhad. Tak cukup, tak ada masa nak khatam Quran contohnya. Lebih bermanfaat lagi dia baca ayat tertentu, surah tertentu, kemudian dia berdoa dengan sepenuh hatinya daripada dia khatam Quran tapi tidak ada penghayatan. Dia baca 30 juz tapi tidak satu dia yang dihayatinya, tidak satu yang menyentuhnya. Bagus lagi baca ayat tertentu, dia fokus, dia minta kepada Allah. Insya Allah Allah akan dengar doanya. Itu tujuan Quran diturunkan untuk tadabbur, tafakkur dan berdoa semasa tadabbur dan tafakur itu. Ayo kita baca lagi sekali dan kita berdoa sama-sama ya. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم اللهم اكتب لنا الفوز العظيم. 4 patah perkataan saja. Allahumma 1, uktub lana 1, al-fauza 1, al-azim 1. 4 patah perkataan. Allahumma aktub lana al-fawzal azim. Allahumma aktub lana al-fawzal azim. Allah maktub lana al-fawzal azim. Walhamdulillahil alamin. Insyaallah besok akan kita lanjutkan bersama surah An-Nasr. Insyaallah sana banyak pengajaran ya. Sana banyak pengajaran, di sini pun banyak pengajaran juga untuk dijadikan sempadan. Surah Lahab ini banyak pengajaran untuk dijadikan sempadan. Dalam surah An-Nasr banyak pengajaran untuk dijadikan teladan. Ada teladan, ada sempadan ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafazna min kulli su'. Allahumma hafazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin. Allahumma aktub lana kullal khair. Allahumma aktub lana kullal khair. Allahumma aktub lana kullal khair. Allahumma aktub lana al-fawzal azim. Allahumma aktub lana al-fawzal azim. Allahumma aktub lana al-fawzal azim. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna min ahlil khair wa yassir lana kulla khair. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li auladina wa li zurriyyatina wa li aqribaina wa li ahibbaina wa li jiranina wa li ashabil huquqi alaina wa liman lahum fadl alaina wa liman awsana bid-du'a wa liman ahabbana wa habbabna fika ya mujibas sa'ilin. Allahumma yassir kulla umur al-mutahabbina fika ya mujibas sa'ilin. Allahumma arham amwatal muslimin. Allahumma arham ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat. Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Warhamna idza ma sirna ila ma saru ilaih. Allahumma arhamna idza ma sirna ila ma saru ilaih. Ya Allah, rahmatilah sahabat kami, sanak saudara kami, guru-guru kami,
dan semua muslim-muslimat yang telah terbaring di liang lahat ya Allah. Rahmatilah semua ahli kubur minal muslimin muslimat. Rahmatilah kami nanti bila kami sudah terbaring di liang lahat ya Allah. Rahmatilah kami bila kami sudah terbaring di liang lahat ya Allah. Rahmatilah kami juga bila kami sudah terbaring di liang lahat ya Allah. Ya mujibas sailin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin taqabbalallahu minna minkum.